Tuduhan bahwa Islam menjiplak agama Yahudi dapat terbantahkan dengan beberapa argumen. Yang pertama yakni Islam agama wahyu yang dimana bersumber langsung dari Allah dan bukan hasil adaptasi dari ajaran lain. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak belajar dari kitab-kitab sebelumnya, melainkan menerima wahyu langsung yang telah ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Kemudian untuk argumen yang kedua yakni kesamaan beberapa ajaran Islam dengan agama-agama sebelumnya, termasuk Yahudi, bukanlah tanda jiplakan, melainkan merupakan kesinambungan ajaran tauhid sejak zaman Nabi Ibrahim, seperti yang telah tertuai dalam surat Al-Baqarah ayat 136, telah dijelaskan bahwa Islam melanjutkan ajaran para nabi sebelumnya. Kemudian untuk argumen yang ketiga yakni tuduhan bahwa Islam mengadopsi hari ibadat dari Yahudi juga terbantahkan. Yahudi memiliki hari Sabat atau Sabtu sebagai hari istirahat total, sedangkan Islam memilih hari Jumat sebagai hari utama untuk beribadah berjamaah tanpa larangan total untuk beraktivitas. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 856. Kemudian argumen yang keempat yakni adanya kosakata yang mirip dengan bahasa Ibrani dalam Al-Quran itu juga tidak menunjukkan bahwa itu jiplakan. Tetapi karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab berasal dari rumpun bahasa semantik yang sama, dalam studi linguistik banyak kata dan dalam bahasa semantik yang memiliki akar kata serupa. Misalnya kata salam dalam bahasa Ibrani memiliki kesamaan dengan salam dalam bahasa Arab, tetapi maknanya tetap berkembang secara independen dalam masing-masing bahasa. Kemudian untuk yang terakhir yakni tuduhan bahwa Nabi Muhammad belajar dari pemuka Yahudi juga tidak memiliki bukti yang kuat. Sedangkan dalam sejarah kaum Yahudi itu yang di Madinah justru banyak yang menolak Nabian Muhammad, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 89. Dalam kasus suami yang ingin memenuhi keinginan istrinya untuk mendapatkan kelapa muda, metode yang dapat digunakan yakni meliputi pertama pendekatan persuasif dengan meminta izin kepada tetangga, atau metode tukar-menukar, atau juga dengan mencari alternatif lain seperti membeli di tempat lain. Dari segi metodologi, pendekatan empiris dapat digunakan dengan mencari sumber lain sebelum meminta, sementara pendekatan etis mempertimbangkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan norma sosial dan agama. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini harus mempertimbangkan cara yang tepat serta nilai moral yang berlaku. Metodologi Studi Islam atau MSI mengkaji Islam secara sistematis melalui sumber wahyu seperti Al-Quran dan hadis, akal, ijtihad, serta observasi empiris. Studi Islam menggunakan berbagai metode seperti tafsir, hadis, dan sejarah, serta pendekatan teologis, filosofis, dan juga sosiologis. Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki sumber data, metode analisis, dan hasil yang dapat diuji, sebagaimana konsep dari keilmuan dalam disiplin akademik lainnya. Oleh karena itu, Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga ilmiah dan rasional.